tahu nih Pak Ustadz sebenarnya pilihan yang terbaik tuh seperti apa. Karena pun misalkan saya pribadi ya, saya coba misalkan lagi bingung mau milih apa, saya coba sholat istikharah. Tapi juga kadang untuk sholat istikharah sendiri kita masih bingung nih sebenarnya petunjuk dari Allah itu seperti apa. Apakah mungkin karena iman kita masih kurang, jadinya kita nggak bisa serta-merta dapat petunjuk dari Allah atau gimana. Jadi kurang lebih kayak gitu sih Pak Ustadz untuk pengantar tema kita hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, buat teman-teman yang mau nanya, karena udah tahu temanya, bisa langsung drop question di chat room ya. Karena kita mungkin hari ini banyak ditanya jawab ya Pak Ustadz. Ya, boleh. Ya, insya Allah. Oke, pada Ustadz Samsi, saya persilahkan. Baik, insya Allah. Permisi minum dulu ya, jangan minum di situ. Ya, Jakarta yang minum. Ini yang kelihatan tangan kanan apa tangan kiri? Kanan. Ya, iya tangan kanan ya. Karena kadang yang kelihatan di video tangan kiri. Ini tangan kanan. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, host di unmute semua saja dulu, biar enggak ada kedengaran. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Sebelum kita memasuki tema kita, mungkin ada satu hal yang ingin saya ingatkan dulu diri saya dan kita semua, bahwa memang kita sedang berada di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Ada satu hal dari permainan syaitan itu, saya nggak tahu apa saya sudah sebutkan, bahwa salah satu permainan syaitan itu adalah menjadikan kita bersemangat di awal dalam hal kebaikan dan kemudian berangsur-angsur menurun. Di Ramadan normal, pada tahun-tahun yang normal, yang biasanya itu nampak di masjid-masjid. Di malam-malam pertama, begitu ramai, kemudian pertengahan mulai turun. Dan demikian berakhir sudah mulai tinggal 1, 2, 3 saf saja. Ini menunjukkan bahwa syaitan berhasil untuk membujuk kita agar kita bersemangat di awal, kemudian di akhirnya kita tumbang. Dan itu pertanda bahwa, atau salah satu dari bagian tanda-tanda kegagalan kita dalam usaha untuk istiqamah, namanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kata istiqamah itu menjadi sangat penting dalam peribadatan kita. Karena istiqamah itu akan menentukan hasil akhir. Al-a'malu bi khawatimiha. Amalan-amalan itu akan ditentukan oleh ujung-ujungnya, akhir-akhirnya. Jadi misalnya teman-teman kuliah selama 4 tahun, kemudian membuat skripsi. Nah, biasanya akan menentukan lulus atau tidak itu skripsi, mempertahankan skripsi itu atau tesis misalnya kan. Nah, itu amal juga dalam ibadah kita juga biasanya yang menentukan itu akhir-akhirnya. Maka mudah-mudahan kita di akhir-akhir 10 malam terakhir ini kita betul-betul penuh komitmen, ya sedikit berkorban untuk lebih banyak lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ada hadis Aisyah mengatakan begini. Kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahid fi ghairihi. Rasulullah itu pernah berijtihad. Ijtihad itu sungguh-sungguh, ya membangun kesungguhan sungguh-sungguh pada malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, 10 malam terakhir, tidak seperti pada malam-malam yang lain. Nah, tentu poin pertama yang kita ingin sampaikan di sini adalah jangan pernah kemudian semangat kita itu menurun seiring berlalunya hari-hari Ramadan. Ya, jadi justru semakin naik sesungguhnya, semakin menanjak gitu. Karena itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Rasulullah SAW syadda manzarah wa ahya laylah wa aiqadha ahlah. Ada 3 hal yang beliau lakukan. Pertama, mungkin dalam bahasa kita itu menyingsingkan lengan baju. Artinya betul-betul siap-siap untuk melakukan sesuatu yang perjuangan berat. Itu Rasulullah SAW. Jadi semangat artinya dibangun di situ. Yang kedua, ahya laylahu, dia menghidupkan malamnya. Bukan berarti di sini begadang tanpa makna. Tapi mengurangi tidur untuk lebih banyak fokus kepada ibadah gitu. Apalagi memang sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah itu. Tidak ada alasan besok kita harus bangun pagi dong untuk pergi ke kantor kita. Besok kan kita pergi sekolah, besok kan kita ada kerja gitu. Nah sekarang ini kan tidak ada itu. Jadi bagaimana agar malam-malam itu lebih banyak kita pergunakan untuk ibadah. Itu contoh Rasulullah SAW. Wa aiqadha ahlah, dan juga membangunkan keluarganya. Tentu
Bagi yang punya keluarga bangunkan, bagi belum punya mungkin orang tuanya diajak bersama-sama begitu. Yang ketiga, 10 malam terakhir itu biasanya Jibril datang pada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk melakukan tartil Quran. Ya. Ini bukan berarti Nabi Muhammad lupa Al-Quran, tapi menjadi sunnah bahwa pada akhir dari bulan Ramadan itu baiknya kita lebih banyak baca Quran lagi. Ya. Akan lebih bagus kalau kita faham maknanya. Ya, tapi kalaupun kita tidak faham maknanya, ya mungkin kita baca bahasa Arabnya dulu sebab untuk dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terbaik adalah walaupun tidak terbanyak kita baca hanya 2-3 ayat saja, tapi kita faham maknanya, itu lebih berkualitas. Nah, yang keempat, kata Rasulullah SAW, Rasulullah itu orangnya sangat generous, orangnya sangat ringan tangan memberi. Tapi kalau bulan Ramadan itu lebih ringan tangan lagi memberi. Tapi lebih lagi kalau 10 malam terakhir. Nah, rahasianya kenapa di sini? Karena Lailatul Qadar itu kan kita tidak tahu kapan. Ya. Ada yang mengatakan, ada hadis Nabi mengatakan malam-malam ganjil. Bisa 21, 23, 25, 27, 29. Tapi itu juga bukan ketentuan. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 27 atau 29. Nah, kita nggak tahu. Maka karenanya Rasulullah SAW selama 10 malam terakhir itu memberikan sedekah harian. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa lakukan ini misalnya hanya 20.000 saja, 10.000 misalnya satu hari. Siapa tahu 10.000 itu dilipat dengan daka menjadi sekitar 82 tahun kualitasnya. Ya. Jadi 10.000 kali 82 tahun itu berapa ya? Kira-kira. Luar biasa kan, seolah kita berikan sumbangan yang luar biasa. Maka berikanlah sedekah lebih banyak di malam-malam terakhir ini, karena itu salah satu sunnah Rasulullah SAW. Tentu yang terakhir, amalan yang dilakukan Rasulullah di 10 malam terakhir adalah i'tikaf. Ya. I'tikaf itu dasarnya ada di masjid. Ya, awalnya di masjid. Tapi karena kita dalam keadaan berbeda sekarang ini, maka boleh saja kita i'tikaf di kamar kita masing-masing. Ya. Kalau dalam rumah itu ada kamar yang bisa dikhususkan sebagai tempat kita berfokus beribadah, membaca Al-Quran, berzikir, qiyamul lail, ya. Betul-betul seolah-olah kita untuk sementara say goodbye to this dunia, mengatakan selamat tinggal dulu sementara untuk dunia ini, maka lakukanlah itu. Itu adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Jadi poin saya, mudah-mudahan 10 malam terakhir kita maksimalkan betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja tentang tema kita. Temanya adalah kalau kita dalam keadaan bimbang ingin menentukan dua hal misalnya menjadi pilihan, lalu kita berada di antara tengahnya, itu kira-kira mana yang harus kita pilih. Tadi sampai diberikan contoh misalnya jodoh, mungkin ada yang punya pacar 2 atau 3 gitu. Terus pusing, nanti yang mana jadinya nikah nih? Ya, cintanya mungkin sama-sama gitu. Yang satu dia cinta karena kecantikan, yang satu lagi cintanya baik gitu. Yang satu lagi mungkin karena uangnya banyak gitu ya. Ya gitu. Kamu gitu. Nah, sehingga pusing ini. Ini ke depan kira-kira mana? Kalau yang saya nikahi yang banyak uangnya, nanti ke depannya gimana ya? Pusing juga ya. Padahal bagus itu kita jalan-jalan ke berbagai negara gitu ya, kalau banyak uang. Kalau yang saya nikahi yang cantik ya sudah pastilah ini bagian dari keinginan seorang laki-laki mencari seorang perempuan yang cantik kan gitu. Tapi kalau nggak ada duit nanti gimana? Cantik tinggal di rumah juga nanti kumuh juga jadinya kan gitu. Nah, atau yang satu lagi orangnya baik gitu ya. Dia tidak banyak duitnya, tidak terlalu cantik juga, tapi dia orangnya sopan, santun, humble. Nah, ini kan biasanya pusing itu untuk menentukan. Sama juga cewek-cewek juga pasti pusing menentukan. Ada beberapa calon misalnya yang ditawarkan oleh orang atau mungkin memang punya calon 1, 2, 3 gitu, nggak tahu saya. Tapi pusing lah kira-kira menentukan gitu. Atau misalnya karir. Ini memang dia selesai di bidang apa misalnya pertanian. Tapi sekarang kan yang laju ini kan masalah IT kan. Oh, teknologi kan gitu misalnya. Lalu dia menjadi bimbang, ngambillah kursus sebentar tentang IT gitu. Lalu dia ahli karena suka komputer, ngotak-ngatik komputer ya, jadi hebatlah di komputer. Padahal sebenarnya kuliahnya pertanian. Akhirnya bimbang sendiri. Apa saya tinggalkan saja pertanian ini atau bagaimana? Karena saya hatinya ke sana gitu. Ya, ini akan jadi bimbang juga nantinya. Dan lain-lain sebagainya. Terlalu banyak permasalahan dalam dunia ini yang biasanya menjadikan kita kemudian bimbang dan bingung untuk memutuskan. Lalu bagaimana untuk menentukan ini? Saya mungkin hanya memberikan beberapa poin saja singkat. Yang pertama tentu di dalam upaya untuk menentukan segala sesuatu itu jangan pernah melepaskan dari ikatan dan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Pertimbangkan nilai-nilai relasinya dengan Allah. Misalnya tentang satu karir ya tentang karir. Ada 2 karir yang ditawarkan kepada kita dan dua-duanya menjanjikan. Satu di Wall Street misalnya,
Dan satu lagi di sebuah perusahaan yang tidak ada afiliasi dengan Wall Street, tapi bonusnya banyak, gajinya tinggi, promosinya juga lumayan. Ini kita bingung juga. Kalau di Wall Street ya pusat perdagangan. Ya di sana kita bisa mengambil pengalaman, kemudian nanti masanya kita juga bisa berdagang sendiri, punya perusahaan sendiri, kita buka sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Hanya bimbang. Nah di sini kemudian kita berpikir, kalau saya di Wall Street dengan segala hiruk pikuk yang terjadi setiap saat itu, apa kira-kira saya masih mampu? Masih ada kesempatan? Atau apa kemungkinan saya tidak terjatuh dalam suasana di mana saya kemudian menjadi lupa bahwa saya ini seorang muslim yang masih ada kewajiban-kewajiban yang harus saya pertanggungjawabkan. Salah satu di antaranya adalah sholat 5 waktu misalnya. Atau misalnya saya masih harus untuk ya minimal sekali-sekali lah sebelum tidur saya bertasbih. Karena demikian sibuknya saya pulang dari Wall Street yang hiruk pikuknya kapitalisme begitu yang demikian dahsyat, menjadikan saya doa pun sudah nggak mampu karena sudah terlelah misalnya. Nah ini kan bisa kita pikirkan. Maka sekali lagi yang pertama sekali kita pertimbangkan ketika kita akan memutuskan sesuatu itu, coba dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau saya ingin mengatakan dengan kata-kata yang agak sedikit kasar, apalah artinya semua dunia ini kalau Allah tidak rela dengan kita? Apalah artinya semua kemajuan yang kita miliki ini, kehebatan yang kita miliki, kekayaan kita miliki, kalau Allah tidak rela dengan kita lagi? Teman-teman sekalian, saya diberikan kesempatan berinteraksi dengan beberapa orang yang berhasil dalam dunianya. Suatu 9/11 itu saya dekat dengan Michael Bloomberg. Michael Bloomberg itu salah seorang yang paling kaya lah di dunia ini. Ya. Donald Trump itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Michael Bloomberg. Ya. Michael Bloomberg itu kekayaannya sekitar 67 miliar dolar. Donald Trump itu kurang dari 30 miliar dolar. Hanya namanya saja yang besar dan terkenal. Ya, karena memang selalu ingin dikenal. Tapi Michael Bloomberg itu orangnya kaya raya sekali. Nah, saya bergaul dengan mereka, bergaul dengan Russell Simmons orang Hollywood, bergaul dengan beberapa dari kalangan mereka yang terkenal. Ya. Lalu ada satu hal yang saya simpulkan. Kalau semua kekayaan dan keterkenalan ini, popularitas, kehebatan mereka ini, kemudian berakhir pada masanya, apa kira-kira masih bisa memberikan pertolongan setelah meninggal dunia ya? Permasalahannya ini. Lalu apa kita memang tidak percaya lagi bahwa kita akan hidup setelah mati gitu? Ya masalahnya di situ. Kalau memang tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, ya lain lagi masalahnya. Ya sudah, nggak usah ada hubungannya dengan Allah. Ngapain? Mari kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau perlu dengan kita membunuh orang, merampok bank, karena nggak ada pertanggungjawaban kan? Kita juga bisa suap polisi barangkali. Kita juga di pengadilan bisa membayar lawyer yang terhebat. Kita bisa lolos kan? Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya ini kita percaya bahwa di balik dari kehidupan dunia sementara ini ada kehidupan abadi dan pasti kita akan bertanggung jawab. Maka segala yang akan kita pilih dalam hidup ini harus kita kaitkan dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Allah akan lebih reda lagi dengan kita? Atau justru dengan pilihan kita itu kita akan jauh dari redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin pertama yang saya ingin sampaikan. Poin kedua adalah bahwa kita harus sadar seperti yang saya katakan tadi bahwa be mindful of the last day. Kita harus selalu hadirkan di kepala kita bahwa ada masa pada waktunya nanti kita akan semua dimintakan pertanggungjawaban. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bahkan satu kata pun yang keluar dari mulut kita ini kecuali pasti ada yang mencatat itu kanan kiri, raqib dan atid. Dan pasti kita akan mempertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu adalah penanggung jawab. Semua kamu adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan semua kamu akan ditanya akan kepemimpinan kamu di hari akhirat nanti. Maka kepercayaan kita, keyakinan kita akan hari akhirat ini, wabil akhirati hum yuqinun, dan pada hari akhirat mereka yakin, keyakinan kita ini menjadikan kita setiap ada yang akan kita ambil dalam pilihan apapun di kehidupan dunia kita ini harus kita pertimbangkan. Bagaimana pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Satu bisnis yang menjanjikan tapi bisnis ini sudah kita tahu bahwa bisnis ini penuh dengan trik-trik yang penuh dengan keharaman. Kita tahu bahwa bisnis ini penuh dengan trik-trik, dengan cara-cara yang tidak benar. Penuh dengan kolusi, penuh dengan korupsi, penuh dengan macam-macam manipulasi. Barangkali karena dia orang kaya kemudian manipulasi rakyat, tanahnya diambil, dibangunlah gedung perusahaan di situ dan semuanya. Kita tahu kita menjanjikan, barangkali kita dikasih gaji banyak, bisa dipromosikan jadi direktur, mungkin manajer utama dan seterusnya. Tapi kemudian masalahnya kalau kita sudah tahu itu, apakah nanti kita bisa bertanggungjawabkan di akhirat nanti?
Maka ketika kita akan memutuskan, jangan pernah melupakan akan adanya hari pertanggungjawaban yang besar dan pasti adanya. Itu tidak akan meleset. Kalau kita mengatakan pertanggungjawaban di dunia ini, semua bisa kita mainkan kok. Ya. Terkadang mereka yang membuat hukum, mereka yang mainkan hukum. Mereka yang membuat aturan, mereka yang mainkan aturan. Mereka yang membuat pembukuan, mereka yang mainkan pembukuan itu. Lalu kita mengatakan bertanggung jawab kepada rakyat, rakyat pun kita bisa manipulasi. Tapi kalau akhirat siapa yang bisa manipulasi? Lidah kita ini nggak bisa bergerak lagi, mulut kita ditutup. Wa yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tashhadu arjuluhum, tashhadu aydihim. Ya, kemudian tangannya bersaksi dan kakinya juga bersaksi. Semua anggota badan kita akan bersaksi. Tangan saya dipakai untuk mengambil haknya orang. Kemudian mata melihat untuk hal-hal yang tidak baik. Semua akan bersaksi. Untuk atau melawan. Bersaksi untuk kita atau melawan kita. Itu saja yang terjadi di hari akhir nanti. Maka sekali lagi, sebelum kita memutuskan sesuatu dalam kehidupan kita, take into consideration very seriously. Ambil sungguh-sungguh bahwa pasti kita akan bertanggung jawab. Kalau saya memilih A, arah pertanggungjawaban saya akan begini. Kalau saya memilih B, arah pertanggungjawaban saya akan begini. Mari kita ambil yang kira-kira akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Tentu yang ketiga adalah, di dalam agama itu sebelum memutuskan segala sesuatu, apapun bentuknya, ada dua hal yang kita pertimbangkan. Yang pertama, mohon maaf saya lagi kena polen. Jadi ada alergi polen namanya kalau di Amerika itu. Kalau musim semi, banyak bunga-bunga, kita kadang gatal-gatal dan itu namanya polennya. Jadi saya kena. Nah, ada pertimbangan yang disebut dengan pertimbangan mudarat dan manfaat. Ini dalam usul fikih disebutkan. Kita para ulama itu sebelum memutuskan misalnya apakah cara salatnya demikian, apakah cara salatnya demikian, karena terkadang berbeda. Misalnya wudu. Kalau mau mengusap bersentuhan dengan laki-laki perempuan, itu membatalkan wudu atau tidak? Nah, pasti kalau di Indonesia paling didengar pasti membatalkan wudu lah. Baik disengaja maupun tidak disengaja, apakah itu menimbulkan koneksi strong gitu, ada negatif positif terjadi kan karena strong itu artinya ada ke situ ketertarikan gitu sentuhannya, atau hanya sentuhan biasa saja sambil jalan bersama tiba-tiba bergerak tangannya sentuhan gitu, pergi lagi wudu. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, ulama sebelum memutuskan apakah membatalkan wudu atau tidak, itu ada pertimbangan-pertimbangan, mana manfaat, mana yang kurang manfaat, mana yang memudahkan, mana yang menyusahkan. Maka kita juga dalam mengambil sebuah kesimpulan, itu selalu kita pikirkan dalam-dalam. Kira-kira mana yang bermanfaat. Dan tentu kalau kita berbicara manfaat di sini, manfaatnya ya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Kebaikan dunia akhirat. Jadi jangan dunia saja pikirkan. Kita pikirkan mana yang lebih bermanfaat untuk kita. Maka ini pertimbangan yang harus kita ambil. Nah, dalam hal manfaat dan mudarat ini, ada 3 kemungkinan terjadi. Yang pertama, manfaatnya lebih besar, mudaratnya kecil. Tentu ambil karena manfaatnya lebih besar. Misalnya ada 2 pilihan, A dan B. Yang A sudah jelas manfaatnya lebih besar, mudaratnya lebih kecil. Sementara B minimal 50-50. Pasti ambil A-nya dong, karena manfaatnya lebih besar. Yang kedua, boleh jadi dua-duanya 50-50. Pilihan A manfaat 50, mudarat 50. Pilihan B juga sama. Nah, ini yang paling membingungkan, kira-kira mana yang dipilih? Maka tentu ini terkadang tidak bisa kita putuskan. Di sinilah memerlukan nanti bantuan-bantuan yang bersifat teologis, bersifat keimanan. Nanti kita jelaskan apa yang harus kita lakukan ketika kita betul-betul confused dan ragu kira-kira mana ini. Persis sama semuanya kok. Mau milih si Cynthia atau mau milih Aisyah atau Maryam ini. Sama-sama cantik, sama-sama pintar, sama-sama masaknya bagus, sama-sama terpelajar, sama-sama karirnya hebat. Wah, pusing betul ini laki-laki memutuskan yang mana nih. Ya. Nanti ya, tentu harus ada usaha-usaha lain itu. Kalau kita pakai otak kita sendiri, nanti belakangan kawin dengan Aisyah, tiba-tiba ada sedikit permasalahan, nyesal setengah mati. Mungkin ditinggalin, pergi lagi ke Maryam gitu. Ya. Karena betul-betul diantaranya kan. Maka tentu nanti ada cara-cara lain lagi untuk membantu kita bagaimana memutuskan ini. Tapi yang ketiga adalah, kalau ternyata memang mudaratnya besar dan manfaatnya kecil, sudah pasti dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi manafi'. Itu kaidah usul fikih. Menolak bala, menolak keburukan, itu harus kita utamakan daripada mendapatkan manfaat. Bahkan yang 50-50 pun. Misalnya satu pilihan, kita udah memilih. Tapi memilihnya itu masih 50% bahaya, 50% mudarat.
lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Karena jalbul mafasid, menolak keburukan, sebaiknya kita kedepankan di samping mengambil 50% yang manfaat tadi itu. Itu dalam kaidah agama Islam kita. Nah, itu tentunya yang ketiga ya. Jadi betul-betul kita pertimbangkan mana manfaat, mana mudarat di sini. Ya. Dan tentu kita betul-betul harus melakukan refleksi, introspeksi, pemikiran yang dalam, yang dengan batin yang tenang, ya tidak dipengaruhi oleh macam-macam, ya tidak tergesa-gesa, tidak diliputi oleh kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, tapi dengan tenang kemudian kita berpikir, oh begini, antara Aisyah atau Zainab yang mana ya kira-kira, antara Cynthia atau siapa ya gitu, ya. Nanti kita pikirkan sebelum tidur mungkin mikirkan itu, mikir-mikir. Ini belum salatnya, hanya mikir saja. Jadi sebelum tidur merenung dulu, ya masing-masing dipikirkan, oh, wajahnya dua-duanya cakep nih wajahnya dua-duanya. Kemudian waktu ngomong, wah dua-duanya pintar gitu. Komunikasinya bagus ya. Dua-duanya juga hebat bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya, wah luar biasa bahasa asingnya itu. Bisa nanti kita kalau jalan-jalan nggak perlu translator lagi kan gitu. Ya, dua-duanya juga kaya, wah bisa kita bawa naik cruise gitu keliling dan sebagainya. Macam-macam lah itu. Kita pikirkan itu semua tidur. Gitu. Nah nanti itu timbang-timbangkan itu mana kira-kira yang lebih banyak. Itu kalau ternyata 50-50 maka masuklah kita kepada hal yang keempat. Dan hal yang keempat itu adalah apa yang disebut dengan salat istikhara. Ya, salat istikhara. Nah salat istikhara ini sungguhnya niatnya memang untuk mendapatkan pertolongan Allah, untuk memberikan ilham kepada kita agar kita tiba-tiba kemudian punya kecenderungan memilih di antara dua pilihan itu. Tidak berbeda dari salat sunnah yang lain. Lakukan misalnya 2 rakaat, 3, 4 rakaat atau berapa rakaat saja, tapi niatnya istikhara. Jadi yang beda pada niatnya saja. Dan niat itu adalah dalam hati kita. Tidak perlu sebenarnya disebutkan. Nawaitu sholatal istikharati rakaatain. Tidak perlu. Bahasa Indonesia saja susah dihafal, mau lagi hafal bahasa Arab gitu kan. Jadi niatnya di hati saja. Ini yang saya lakukan ini adalah ingin memohon kepada Allah agar saya diberikan petunjuk kira-kira kecenderungan hati saya memilih dari dua pilihan ini mana gitu. Nah, setelah dilakukan itu, ternyata nunggu-nunggu juga tidak datang, nunggu-nunggu tidak datang, coba diulangi lagi. Kalau dalam beberapa kali ternyata belum datang lagi, coba diulangi lagi. Ya. Karena kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, "Makhaba man istakhara." Tidak rugi orang yang melakukan istikhara itu. Jadi lakukan terus-menerus. Ya. Kalau misalnya waktunya terbatas, maka kemudian pindahlah kepada yang kelima, yang kelima. Dan yang kelima itu adalah kalau ada teman-teman. Sebenarnya ini yang keempat sebelum yang kelima. Yang kelima tadi itu istikhara. Jadi sebelum istikhara ini dulu. Kalau tadi kita masih bingung memilih antara dua pilihan. Kalau ada teman, termasuk orang tua kita sendiri misalnya. Yang sangat kita percaya. Tentu kita percaya pada orang tua dong. Kita percaya pada orang tua kita. Dan pilihan kita itu bersifat sangat pribadi. Kita takut nanti disebarkan misalnya. Misalnya kita mau memilih dua calon nih. Selama ini diam-diam ternyata mencintai dua perempuan itu. Ya kan? Itu kan nanti kalau bocor nanti ada yang berkelahi di belakang nanti. Maka pergilah kepada orang yang kira-kira betul-betul kita bisa menjaga rahasia, termasuk orang tua, dan ngomong. Ini yang disebut musyawarah dalam bahasa Arab. Rasulullah SAW mengatakan, manistasyara, tidak akan menyesal siapa yang bermusyawarah. Siapa yang bermusyawarah. Jadi lakukan konsultasi kepada orang yang paling dekat dan kita percaya tentang hal yang kita ingin pilih. Jangan simpan di dalam hati sendiri. Nanti menggerutu. Nanti kita bingung sendiri. Akhirnya nggak bisa tidur, hanya sakit gitu. Apalagi di musim corona ini imun sistem harus kita jaga gitu. Jadi harus kita diekspresikan pada orang yang kita percaya. Tapi yang dipercaya. Karena kadang ada orang juga ini khususnya isu-isu yang bersifat personal tidak bisa juga dipercaya. Kita katakan, jangan ini untuk kamu saja ya. Tahu-tahu besok masuk ke status Facebooknya. Walaupun nggak menyebut nama, tapi dia, oh ini kemarin ada ini yang orang yang kebingungan mencari jodoh antara dua nama gitu. Walaupun nggak sebut nama, tapi orang sudah mulai mengira-ngira kan. Pada akhirnya orang bisa menerka juga siapa orang ini maksud itu. Jadi maksudnya betul-betul dijaga ini. Siapa orang-orang yang kita trust, yang kita betul-betul yakini bahwa bisa menjaga amanah gitu. Ayo kita musyawarah, kita konsultasi sama dia. Ya mungkin dalam bahasa anak muda kita, kalau itu antara anak muda, ya unek-unek lah, keluarkan unek-unek kepada teman kita. Ya, ini saya kebetulan ini begini. Kenapa? Selama ini saya itu mungkin belum pernah saya sebutkan ya, belum. Kenapa? Saya itu kok
hati saya itu kok tertarik kepada dua itu gitu. Dan udah lama, berapa bulan, oh udah 24 bulan, udah 2 tahun itu. Cuma bisa membagi waktu. Kalau lagi di kuliah ya sama si Cynthia. Tapi kalau sudah selesai kuliah, pergi lagi ke tempat kerja karena dia ini sudah S2, ada temannya dulu S1 sudah kerja, ya datang lagi kantornya, pergi lagi makan malam sama dia gitu. Selama rupanya udah berulang-ulang gitu. Nah sekarang udah masanya nikah, pusing dia mana yang akan naiknya. Nah udah datang ngomong kepada teman, tapi jangan sebut siapa ya. Oh iya dong. Nah ini gimana kira-kira menurut kamu yang mana yang bagus gitu. Kamu tahu kan si Cynthia itu? Oh iya. Kamu tahu juga si siapa namanya itu? Si nggak tahu nama yang lainnya. Kamu tahu ya? Oh iya tahu. Menurut kamu yang mana yang bagus gitu? Yang baiknya yang mana? Karena tidak mungkin langsung dua yang dinikahi kan? Nanti teman-teman perempuan marah nih kalau saya bicara tentang poligami ini. Ya. Jadi satu kan harus milih tuh. Nah ini harus konsultasi lah. Konsultasi kepada orang tua terutama. Kepada orang yang kita tuakan. Kepada orang yang kita hormati. Kepada orang yang kita betul-betul trust. Kepada teman kita yang betul-betul bisa menjaga rahasia. Enggak apa-apa, silakan konsultasi. Nah baru yang kelima tadi itu salat istikhara. Baru yang keenam ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha azamta fatawakkal. Setelah beristikhara, maka di sana kemudian akan muncul insya Allah inspirasi untuk memilih mana yang akan kita pilih. Ya, mana yang akan kita pilih. Dan mudah-mudahan ada saja tanda-tandanya itu. Kalau kita melakukan istikhara dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, betul-betul serahkan kepada Allah tuh. Allah yang akan memilihkan kita mana yang terbaik. Jangan setengah hati. Jangan kemudian ketika istikhara itu hatinya sudah mengatakan, saya mau yang itu. Tiba-tiba Allah pilih yang satu gitu loh. Mau menggerutu lagi sama Allah kan gitu. Jadi kalau istikhara itu betul-betul serahkan tawakal. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu sudah ingin dengan sungguh-sungguh, maka bertawakal kepada Allah. Dan itu dalam bentuk istikhara kita sudah serahkan betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan betul 100%. Allah lah yang menentukan mana kira-kira yang terbaik untuk saya di masa depan. Mungkin setelah Allah tentukan dengan ada sign, ada tanda-tanda misalnya. Ada inspirasi apalah saya nggak tahu. Mungkin tiba-tiba dengan si Cynthia ini tiba-tiba teleponan terus berkelahi, ya bertengkar, ya udah putusin gitu, ambil yang satu udah selesai. Itu salah satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya tiba-tiba si Cynthia itu jatuh hati lagi sama laki lain, kamu gitu nggak tahu. Ya sudah. Allah yang menetapkan begitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau Allah sudah menentukan dan kita sudah tetapkan hati kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertawakal, yakinlah bahwa itulah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Bahkan dalam keadaan terkadang pun kita mengatakan, oh itu yang tidak sempurna, bagi saya maunya yang satu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka, tapi itu baik bagi kamu, kata Allah. Kenapa? Judgment kita, ya, perhitungan kita ini sangat terbatas. Tapi Allah itu mengetahui dibalik dari keterbatasan kita. Dan oleh sebab itu ketika sesuatu sudah terjadi sebagai realita di hadapan mata kita, terima itu. Karena itu yang terbaik bagi kita. Jangan lagi menggerutu, jangan lagi menyesali, jangan lagi apalagi mengatakan Allah ini nggak adil misalnya. Jangan. Kenapa? Karena kita ini terbatas dalam penilaian kita. Penilaian tentang kecantikan, penilaian tentang keterkenalan, popularitas, penilaian tentang kekayaan, sangat terbatas kita ini. Biasanya kita dibatasi oleh nafsu kita masing-masing. Kecenderungan nafsu. Maka ketika Allah sudah menentukan, tawakal kepada Allah, dan tentunya yang paling terakhir sekali adalah doa, ya, doa. Ya, kembalikan kepada ya Allah, Engkau selalu memutuskan ini, tolong berikan kepada saya yang terbaik, bahwa inilah yang terbaik, maka tolong jaga saya dan bantu saya di dalam menjalankan amanah yang Engkau berikan kepada saya ini. Saya kira itu saja pengantar singkat tentang ya di antara dua kebimbangan dan kebingungan untuk memilih. Mudah-mudahan ya bisa dilaksanakan di masa-masa akan datang. Apalagi memang di saat-saat kita remaja muda itu, karena terlalu banyak mimpi yang hadir dalam benak kita. Biasanya kita sendiri yang pusing ini mau diapakan ini. Ketika saya pertama kali sampai di Amerika misalnya, nah ini saya nanti ngambil S3, setelah S3 ini bagaimana pulang ke Indonesia atau bagaimana gitu. Nanti bingung juga kan. Sementara di sini banyak kesempatan-kesempatan untuk berdakwah, ya tentu bingung tuh. Nah ini juga merupakan sebuah kebimbangan apa yang harus kita lakukan. Apalagi dengan ada godaan-godaan, partai-partai politik ngajak sini, ngajak situ. Ya kalau nama kita sudah di media biasanya banyak partai politik yang ngajak tuh. Ya, jadi godaan-godaan juga. Nah ini kita juga bimbang kan. Nah tentu inilah hal-hal yang harus kita lakukan untuk sebelum kita menetapkan sesuatu. Saya kira itu. Mohon maaf teman-teman atas segala kekurangan. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin saya coba summary dikit sih tentang apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz tadi. Oke, intinya kalau kita ada dalam suatu dua pilihan,
berikut poin-poin yang bisa kita pertimbangkan dalam memilih pilihan itu. Yang pertama, jangan pernah melepaskan kaitannya dengan Allah. Yang kedua, be mindful on the last day. Intinya kita harus selalu memperhitungkan arah pertanggungjawabannya di hari akhir itu seperti apa. Yang ketiga, kita harus lihat manfaat dan mudorotnya. Kita pertimbangin di 2 poin itu. Yang keempat, kita sholat istikharah. Yang kelima, kita harus musyawarah dengan orang terdekat kita. Mencari second opinion lah istilahnya. Yang kelima, setelah kita sholat istikharah, kita harus tawakal. Tapi tawakalnya itu benar-benar harus tulus, siap menerima segala keputusan dari Allah. Dan yang terakhir adalah doa. Mungkin itu summary-nya. Kemudian kita seperti biasa lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini udah ada teman-teman kita yang nanya di chat room. Mungkin saya lihat dulu, Ustadz. Tadi Siti minta di yang lain duluan aja ya. Mungkin yang pertama dari Nanda Satrio, bisa langsung tanya aja. Udah di-unmute belum, Tik? Ya, silakan Nanda Satrio. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tadi salah satu poin ketika kita dalam kebimbangan adalah kita minta berdoa kepada Allah tentang masalah kebimbangan kita, apa yang pilihan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, berhubung yang dengan doa ini, Ustadz, saya mau menanyakan sebenarnya adab ketika kita berdoa kepada Allah itu seperti apa sih, Ustadz? Karena kan ketika kita ingin berdoa itu kan biasanya hajatnya ada macam-macam. Ada kita minta ampunan, ada kita minta rezeki, ada kita minta misalkan tadi pilihan yang terbaik. Nah, beberapa ada yang mengatakan doa itu perlu sederhana, karena beberapa nabi terdahulu pun juga doa itu harus mencontohkan kalau doa itu ya udah yang sederhana aja gitu. Maksudnya dalam artian tidak perlu terlalu berbesar-besar lah doanya, tidak perlu terlalu memaksa dan segala macamnya. Tapi ada juga yang mengatakan doa itu sedetail-detailnya, kalau perlu memang apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu pinta itu sebisa mungkin detail gitu, sehingga apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan tuh benar-benar sesuai dengan harapan kamu gitu. Nah, sebenarnya dalam permasalahan doa ini, adab kita berdoa itu seperti apa, Ustadz? Terima kasih. Gimana? Langsung aja. Langsung dijawab, Mas Irfan? Langsung Pak Ustadz, Baik. langsung dijawab aja. Baik, Mas Nanda, pertanyaan tentang kalau kita berdoa itu baiknya bagaimana? Apakah kita perlu mendetailkan permintaan kita atau secara general, secara umum saja? Dua-duanya boleh. Karena misalnya kalau kita melihat kepada dua nabi, ada dua nabi ya, saya pakai contoh ya. Nabi Adam alaihissalam ketika sudah turun ke bumi ini dan kemudian menyadari kesalahannya ketika memakan pohon terlarang itu, beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah melakukan kezaliman kepada diri kami sendiri, yaitu melakukan dosa. Fa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan kasih sayang kepada kami dan rahmah, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan berada dalam keadaan merugi. Di sini kita lihat Adam seolah-olah meminta spesifik, yaitu pengampunan, disebutkan secara langsung. Dan beliau mengakui kesalahannya itu, bahwa beliau melakukan kesalahan, Rabbana zalamna, kezaliman pada dirinya sendiri. Maka ini nampak seperti sangat detail kan. Ya. Tapi ada satu nabi lagi, dan nabi ini nampak seperti tidak berdoa malah, tapi justru memuji Allah. Itu Nabi Yunus. Nabi Yunus yang dilempar dari perahu itu kemudian diterkam oleh ikan hiu ya. Indonesia, kalau di Indonesia ikan hiu ditelan di malam hari lagi. Jadi gelap, 3 kali kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam itu. Bayangkan bagaimana situasi ketika itu Yunus berada dalam perut ikan. Tapi beliau tidak meminta diselamatkan. Beliau tidak mengatakan, ya Allah selamatkanlah aku atau bawalah aku ke daratan, enggak. Beliau cuma mengatakan begini,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami telah melakukan kezaliman. Ya, disadari juga bahwa ada kesalahan-kesalahan dia lakukan, tapi tidak spesifik minta ya Allah selamatkan. Kalau Adam kan minta pengampunan, la in lam taghfir lana, kalau Engkau tidak ampuni aku, dan minta rahmat. Kalau Yunus hanya mengatakan, saya telah melakukan kesalahan, maka Engkau yang Maha Esa, Engkau Maha Tunggal, Engkau yang Maha Sempurna. Kira-kira begitulah yang Yunus sampaikan. Maka doa itu bisa disampaikan dalam bentuk begitu. Tapi Allah itu kan tahu hati dan jiwa manusia. Cuma ekspresinya yang berbeda. Sama juga misalnya seorang pegawai datang kepada bosnya begitu. Dia mau minta bonus sebenarnya di akhir tahun atau bonus lebaran gitu. Ya, karena selama ini bosnya sangat tamat lah, kikir lah kira-kira begitu. Datanglah kepada bosnya. Tentu dia di dalam berdoa itu tergantung situasi. Paling kirimnya sangat sebelas aja. Mana aku bisa paling ya yang bicara di mute dulu. Nah, jadi mungkin yang meminta tadi tergantung suasana batinnya. Dan juga pasti dia akan melihat dulu keadaan bosnya. Tapi kan Tuhan tidak perlu kita melihat bagaimana keadaan batinnya kan. Cuma keadaan orang yang meminta itu. Kalau dia mengatakan, kalau mengatakan kasih saya uang yang banyak, kasih saya rumah yang bagus, kasih saya mobil yang mewah, ya mungkin bagi saya nampaknya kurang etis ya. Itu perasaan sendiri kan. Walaupun sebenarnya Allah nggak ada masalah. Dan kita tidak perlu menyelami ke batinnya Allah Subhanahu Wa Taala, kejiwaannya Allah. Allah itu selalu Rahman Rahim, ya. Tapi ada juga yang mengatakan yang saya inginkan itu ada semua dalam batin saya, tapi cara ekspresinya kemudian saya cuma ya Allah berikan kepada saya rezeki. Kata rezeki itu sudah mencakup segala-galanya kan begitu. Nah tentu ini tergantung cara mengekspresikan saja. Jadi kembali kepada tadi mana yang baik ya, tidak ada yang terbaik di antara dua, tergantung bagaimana kira-kira kata hati kita di saat kita berdoa itu. Karena begini, ketika kita berdoa itu yang paling menentukan itu pertama adalah hati kita. Apakah ketika kita berdoa itu betul-betul yakin atau tidak? Kalau setengah yakin, ya setengah diterima. Kalau sedikit yakin, ya sedikit diterima. Kalau tidak yakin diterima, nggak diterima oleh Allah. Begitu aja. Oleh saya itu kalau berdoa yakin 100%. Walaupun diterimanya nanti itu bagaimana bentuknya, Allah yang maha tahu. Sekali lagi, kalaupun tidak di dunia diberikan, ya itu tadi, di akhir pasti diberikan. Kan begitu. Misalnya, ya Allah saya mau rumah. Gitu. Tapi kok sepanjang hidup dia bekerja, savingnya nggak pernah cukup-cukup membeli rumah. Gitu. Tapi dia sungguh-sungguh hatinya manis gitu. Dan betul-betul yakin menerima doanya. Allah menerima doanya. Pasti ada rumah besar istana besar yang disediakan untuk dia di surga nanti. Itu sudah pasti. Maka doa kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yakin dulu, ya, yakin. Yang kedua, falyastajibu li, penuhilah ajakanku, panggilanku. Apa panggilan Allah? Kalau berdoa minta kesehatan, panggilan Allah adalah pergi ke dokter. Kemudian tanya dokter penyakitnya apa. Lalu minta resep. Setelah itu beli obatnya. Kemudian minum obatnya. Setelah itu insya Allah Allah akan kasih kesehatan itu. Itu namanya memenuhi panggilan Allah. Jadi jangan berdoa saja. Sementara Allah mengatakan itu ada dokter. Kamu nggak perlu ke dokter. Ya sakit terus. Mati nanti dengan itu. Itu namanya bukan doa. Jadi pertama yakin. Kedua bersungguh-sungguh. Untuk melaksanakan kira-kira langkah-langkah apa saja. Untuk dipenuhi dari doa kita. Minta jodoh misalnya. Tapi nggak pernah sama sekali kenalan dengan siapapun. Atau nggak pernah minta ke orang tuanya dicarikan jodoh misalnya. Atau minta pada temannya dikenalin dengan siapa-siapa. Hanya diam saja. Ya gimana mungkin kan begitu. Padahal minta doa. Jodoh terus ya Allah berikan kepada jodoh perempuan yang begini-begini. Nggak pernah dicari-cari juga. Nggak datang-datang juga kan begitu. Jadi saya kira begitu saja. Dan yakinlah teman-teman bahwa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita betul-betul memiliki keyakinan. Apalagi malam terakhir ini. Itu betul-betul doa kita mustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Tadi dari Nanda. Kemudian selanjutnya ini yang mau tanya ada siapa nih tadi? Safira ya. Mungkin Safira langsung aja bisa tanya. Di-unmute dulu, Tip, jangan lupa. Pak Ustadz, jadi saya mau nanya, kan tadi katanya kalau sebelum ketika kita sholat istikharah itu kita juga maksudnya harus yakin gitu ya dengan bukan yakin, maksudnya jangan ada dari kita tuh udah berat sebelah gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita itu dalam persimpangan antara keinginan dan kebutuhan, between want and need.
pastikan sebagai manusia biasa kita tuh susah untuk melepaskan want kita. Nah, kiat-kiat dari Pak Ustadz itu untuk kita bisa merelakan want kita supaya kita bisa benar-benar berserah diri, bisa bertawakal, itu gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, tentu pertama kita harus membangun kesadaran tadi bahwa memang beda antara wants dan needs. Ya, wants kita itu tidak ada batas. Keinginan-keinginan kita itu nggak ada batasnya. Tidak ada ujungnya. Ya, orang yang sudah hidup 70 tahun, 80 tahun terkadang masih merasa keinginannya yang menguasai dunia gitu loh. Ya. Walaupun umur kita nggak ditentukan oleh ajal kita nggak ditentukan oleh umur, tapi 80 tahun itu kira-kira berapa sih yang bisa dia makan gitu. Makan lobster pun juga mungkin tidak gitu, karena kolesterolnya udah tinggi. Makan kambing juga tidak, karena mungkin tekanan darahnya udah tinggi gitu ya. Gula juga tidak, karena mungkin sudah diabetik gitu loh. Tapi masih ingin dunia ini dikumpulkan, itu namanya wants, keinginan-keinginan yang tiada batas. Dan itu adalah nature manusia. Nah, sementara kebutuhan kita ini kan ya makan satu piring, sudah ada rendang di situ, ada sayur di situ, nasinya sudah di situ, karena udah cukup sebenarnya. Ya, tapi karena keinginan kita tadi ya, mau coto Makassar juga, mau soto Betawi juga, mau soto Madura juga, tambah lagi rendang dari Padang gitu. Ya, rendang yang punya minyak lagi gitu, dimakan semuanya. Ya, itu kan keinginan gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita sadari dulu antara keinginan dan kebutuhan. Lalu kemudian ini kan semua tergantung kepada bagaimana keadaan batin kita yang sedang bertarung antara hawa nafsu dan fitrah tadi itu. Itu pertarungan yang terus-menerus itu. Antara hawa nafsu dan, makanya nafsu itu ada beberapa tingkatan. Ada yang disebut nafsu ammara, ada yang disebut nafsu lawama, dan ada yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsu ammara itu yang selalu pasti mengalahkan kita. Kita mau ini pasti kita ikutin kemauannya. Itu nafsu ammara yang kita miliki. Nafsu lawama itu biasanya pasti terjadi pertarungan. Dan rata-ratanya bagi orang yang beriman, orang yang muslim dan beriman insya Allah, itu ada pertarungan terjadi di situ. Biasanya ketika akan melakukan keburukan, dosa misalnya, mungkin dia kalah situ. Ya. Tapi begitu selesai pasti dia menyesal. Dia tahu bahwa itu buruk bagi dia. Ada rasa penyesalan yang terjadi. Alhamdulillah kalau itu masih terjadi, kita bersyukur bahwa itu bisa menjadikan kita kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nafsu yang mutmainnah ini yang betul-betul sudah memenangkan fitrah, kesucian kita, kebersihan hati kita di atas dorongan hawa nafsu tadi itu. Inilah yang kemudian ketika kita sampai kepada antara keinginan dan kebutuhan, pasti kita akan memilih kebutuhan itu. Karena kita tahu bahwa ketika kita terhanyut dan terjatuh ke dalam keinginan-keinginan kita ini tanpa batas, pasti akan membawa kepada kerusakan pada diri kita sendiri. Maka sekali lagi, di sini diperlukan apa yang disebut dengan jihad. Jihad itu di situ sebenarnya. Jadi jihad itu bukan angkat senjata saja, bukan hanya membom, membunuh, bukan. Walaupun itu diperlukan kalau kita harus membela diri, ya. Islam nggak pernah menginisiasi peperangan. Tapi kalau ada yang harus memaksa kita berperang, kita harus siap berperang. Itu agama kita. Tapi jihad yang terbesar adalah bagaimana memenangkan hawa nafsu mutmainnah tadi itu. Ini dalam Ramadan kita sisihkan makan, minum, ya. Bagi sudah yang suami istri sisihkan hubungan suami istri atau enjoyment of the world, kesenangan dunia secara umum kita sisihkan sementara untuk kita memenangkan fitrah kita itu. Dan ini bentuk perjuangan, ya. Ramadan ini perjuangan, jihad semuanya. Maka sekali lagi diperlukan jihad. Jihad itu adalah proses. Proses itu memerlukan waktu. Jadi jangan pernah merasa bahwa sebulan melakukan itu kemudian tiba-tiba menjadi orang yang paling alim, ya. Paling bertakwa, paling mukmin. Enggak. Itu memerlukan proses. Maka saya senang dengan istilah teman-teman Indonesia itu ada istilah hijrah itu. Ada ya, artis yang hijrah, ada bintang film hijrah, penyanyi yang hijrah. Ya alhamdulillah, hijrah itu proses. Tapi bukan berarti hari ini hijrah langsung jadi seperti apa? Aisyah al-Rabi'ah al-Adawiyah misalnya. Ya wanita yang begitu hebat pada masa lalu. Atau menjadi seperti istrinya Nabi misalnya kan. Hebat, wanita-wanita yang hebat itu. Tidak mungkin. Maka sekali lagi, jihad perjuangan dan proses menuju kepada batin yang lebih tenang, mutmainnah tadi itu memerlukan waktu. Dan itu yang kita lakukan. Dengan sholat kita, dengan zikir kita, dengan ibadah kita, dengan puasa-puasa yang kita lakukan, dengan istighfar dan taubat yang kita lakukan. Semua ini proses jihad untuk menuju kepada kesempurnaan batin, agar keinginan itu mampu kita kalahkan, sehingga yang kita pegangnya adalah kebutuhan. Ya. Keinginan nggak apa-apa kita miliki, tapi kita pergunakan di tempat yang benar. Nggak apa-apa kita kaya raya, tapi mari kekayaan kita pergunakan. Sehingga yang kita betul-betul jadikan sebagai pegangan adalah kebutuhan kita. Ya.
Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan engkau usah kaya, karena kekayaan kan bukan kebutuhan, hanya keinginan, bukan. Silakan saja jadi kaya, silakan jadi orang yang paling hebat, tapi sekali lagi dengan batin yang benar tadi, dengan hawa nafsu yang mutmainnah tadi, kekayaan ini menjadi sesuatu yang terkontrol. Ketika kekayaan yang kita miliki itu tidak diimbangi dengan nafsu yang benar tadi itu, nafsu mutmainnah, maka kekayaan ini akan memperbudak kita dalam kehidupan kita, dan itu yang terjadi. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad, tidakkah kamu lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhan? Banyak manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maka mereka menjadi hamba-hamba, bukan oleh orang lain, tapi dirinya sendiri. Mereka tidak punya waktu sholat, mereka nggak punya waktu lagi untuk berzikir, mengingat Tuhan. Semuanya yang diingat itu hanya duit, 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 uang, uang, uang. Kata siapa itu ya? Pak Saidi itu kalau nggak salah. Maaf, canda saja. Begitu ya. Oke, itu tadi Safira cukup ya. Kemudian selanjutnya ini dari Karima. Mungkin dari Karima bisa langsung nanya kan? Ya, Pak Ustadz mau nanya, kalau misalnya kita udah menjalankan tata cara istiqomah itu sampai selesai, terus habis kayak gitu akhirnya muncul kan pilihannya dari Allah. Nah, tapi along the way si pilihannya ini banyak juga cobaan-cobaan yang bener nggak ya pilihannya ini gitu. Nah, itu gimana sih Pak Ustadz untuk meyakinkannya lagi gitu? Padahal sebenarnya dari kita ya sendiri udah berusaha untuk membersihkan hati juga, udah nggak berat pilihan satu sama lain dan sebagainya. Ya, sekali lagi kembali kepada proses tadi. Jihad itu adalah proses. Jadi misalnya kita sudah sampai ke penghujung, kita istikharah, terus sudah ada sedikit ya gejala-gejala atau tanda-tanda bahwa itu yang Allah inginkan untuk kita pilih. Tapi kemudian setelah kita memutuskan memilih, tiba-tiba kemudian menjadi ragu lagi. Itu berarti yang salah ada pada mentalitas kita, pada jiwa dan batin kita. Nah, itu yang perlu kita perangi. Sebab kalau kita akan terus berada dalam keadaan seperti itu nggak ada ujungnya kehidupan kita. Kita nggak pernah stabil dalam kehidupan itu. Karena dunia ini akan membawa terus-menerus confusing, sesuatu yang membingungkan. Ya. Kita kaya bingung, miskin juga bingung. Apalagi, apa gitu. Punya duit banyak bingung juga. Sebentar-sebentar ya nggak bisa tidur, jangan-jangan dia bangkrut besok. Bingung nanti apa ke Las Vegas, apa ke Atlantis City nih, main gamblingnya gitu. Kita bingung juga kan gitu. Kadang nggak ada ujungnya dunia ini. Oleh sebab itu kita yang menentukan. Maka sekali lagi, ketika sudah ditentukan dengan pilihan yang kita anggap insya Allah setelah istikharah Allah menentukan kita, maka lawan semua keraguan itu. Yakin bahwa itu adalah keputusan yang terbaik. Dan kalau itu memang keputusannya Allah, insya Allah keyakinan kita, insya Allah itu yang terbaik. Kalaupun kita nggak melihat baiknya di dunia ini, insya Allah ada masa yang kita akan melihat bahwa betul-betul itu pilihan yang terbaik. Ya, jadi jangan pernah ragu atas sebuah keputusan yang diambil karena memang yakin bahwa itu adalah takdir Allah, itu adalah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, insya Allah dengan keyakinan itu Allah akan membuktikan bahwa itu yang terbaik bagi kita. Sekali lagi Al-Quran mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu bahwa itu baik bagi kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu bahwa itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu. Artinya apa? Keterbatasan kita dalam judgment, dalam penilaian kita. Ya. Oleh sebab itulah maka sekali lagi ini bagian dari jihad tadi itu, melawan keraguan-raguan itu, melawan ketidakpastian itu. So kalau kita gagal melawan ketidakpastian, kita tidak akan pasti terus dalam kehidupan itu. Itu yang disebut dengan ketidakstabilan hidup. Ketidakstabilan itu bukan hanya goncang perekonomian, tidak stabil dalam batinnya gitu. Punya duit banyak tidak tenang, tidak punya duit juga tidak tenang. Semuanya tidak tenang karena memang tidak stabil dalam hidup. Maka mari kita lawan itu dengan membangun kestabilan jiwa. Dan kalau kita punya iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakin bahwa yang diputuskan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah itu akan menjadikan kita stabil dalam hidup. Kita tenang tuh, kita akan tenang. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya Pak Ustadz, ini dari Friska. Mungkin Friska bisa langsung nanya aja. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau tanya ada dua hal. Yang pertama, kan tadi dikatakan bahwa ini hari-hari terakhir Ramadan ini malam-malam yang paling baik. Ya. Nah, tapi gimana caranya kita mengejar kebaikan tersebut kalau yang wanita lagi kondisi dalam berhalangan? Itu yang satu. Yang kedua agak melenceng dari topik sih, cuman saya mau tanya, misalnya kita membeli masakan dari seorang kerabat yang kita tahu bahwa dia non muslim dan kesehariannya makan makanan yang haram.
Nah, sebenarnya itu dilarang nggak sih atau bagi kita, atau sebenarnya cukup, sebenarnya kan udah dicuci alat masaknya, harusnya nggak masalah, atau harusnya kita berpikir bahwa jangan-jangan alat masaknya itu tadinya digunakan untuk memasak makanan-makanan yang haram. Itu aja sih, Ustaz. Iya, baik, insya Allah. Jadi yang pertama tadi, bagi teman-teman yang kebetulan halangan, itu tidak menghalangi untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Karena percayalah ketika tidak sholat, yang menyuruh tidak sholat itu kan Allah juga, ya kan? Jadi jangan merasa jauh dari Allah hanya karena tidak sholat karena halangan itu. Ya. Justru dengan tidak sholat itu pendekatan kepada Allah. Jadi jangan pernah suudzon kepada Allah itu. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Bahwa kita, kenapa kita nggak dikasih kesempatan 7 hari untuk tidak sholat misalnya, atau 8 hari atau 3 hari, tergantung harinya. Jangan. Justru ketika melakukan perintah untuk tidak sholat, itu sama pahalanya mereka laki-laki yang melakukan perintah untuk sholat. Karena kita itu intinya bukan pada sholatnya di situ, pada taatnya. Kita pun sholat bukan karena kita yang punya hawa nafsu untuk sholat, bukan. Karena kita taat kepada Allah kan. Maka teman-teman wanita yang punya halangan juga tidak sholat karena taat. Karena kata taat inilah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka misalnya dia tidak itikaf di masjid atau tidak itikaflah karena ada halangan, kemudian dia membaca Al-Qur'annya itu tidak semaksimal seperti ketika dia tidak berhalangan, tidak ada salat qiyamul lail ya. Tapi insya Allah dengan hal yang lain, berzikir tak bisa, tasbih tak bisa, mengingat Allah dalam pemikiran kita, menghadirkan Allah dalam perasaan kita, dan mungkin juga amalan-amalan yang lain. Mungkin kita qiyamul lail yang tidak ada, tapi alhamdulillah kita berikan sedekah misalnya lebih banyak lagi. Ada banyak lah. Intinya pada setiap ada kekurangan, Allah pasti ganti ada kelebihan di tempat yang lain. Karena itu Allah itu pasti adil pada semua hamba-hambanya. Ya. Jadi saya kira itu tidak menghalangi. Intinya di 10 malam terakhir ini tidak ada bukan pada amalannya, bukan intinya di situ. Ada pada kedekatan batin dan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu lewat amalan-amalan. Tapi bukan itu saja yang disebutkan tadi, bukan hanya ritual saja, bukan hanya itikaf, bukan hanya cuma qiyamul lail atau salat malam, bukan hanya zikir atau banyak lagi hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya 10 malam terakhir jadikan hari-hari maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulannya sebenarnya. Dengan cara apapun ya tergantung suatu situasi kita masing-masing, ya. Ada orang yang betul-betul nggak bisa salat malam dia. Kenapa? Karena dia memang kerjanya di siang hari walaupun masa-masa corona tetap keras dia. Ya. Dan kalau tidak dia kerja keras di luar rumah, yang nggak ada yang dimakan. Apa harus dipaksakan bangkit sholat malam? Kan tidak. Tapi apa dia tidak dikasih pahala sholat malam? Allah kasih pahala sholat malam. Ya, karena dia bukan sengaja tidak mau. Ya. Allah itu maha fair, Allah itu maha adil. Dan oleh karenanya jangan pernah kita sama sekali berprasangka buruk. Tetaplah berprasangka baik, insya Allah dalam keadaan apapun kita akan dikasih pahalanya dan kebaikan yang ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, Pak Ustadz, makasih. Selanjutnya dari Novi nih mau nanya. Mungkin Novi bisa langsung aja. Oke. Iya Pak Ustadz. Saya mau tanya, untuk sholat istikharah itu sendiri, sebenarnya apa dia itu cuma boleh kita sholat istikharah itu karena kita berada di dalam dua pilihan, di antara dua pilihan, atau misalkan bisa kita tuh yakin akan sesuatu, tapi kita kan nggak tahu ya, kita nggak boleh menerka-nerka apakah sesuatu itu sebenarnya menurut Allah itu baik untuk kita atau tidak. Nah, apa bisa sholat istikharah itu untuk meyakinkan kalau pilihan kita ini itu sudah baik dan diridhoi sama Allah gitu Pak Ustaz? Iya, jadi intinya sholat istikharah itu ditujukan untuk menenangkan batin kita atas sebuah pilihan yang kita ambil. Apakah misalnya yang ada di depan kita itu satu saja, cuma kita apakah ini baik atau buruk? Sebenarnya itu kan sudah ada pilihan di situ. Apa ini kita ambil atau tidak atau bagaimana? Itu kan sudah ada pilihan di situ. Sudah istikharah kita perlukan di situ. Apalagi memang sudah ada dua hal yang harus kita pilih misalnya kan. Jadi intinya adalah kita ingin memberikan ketentraman batin bahwa apapun yang akan kita ambil ini insya Allah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan itu yang terbaik. Itu yang disebut dengan salat istikharah. Jadi bukan berarti harus ada dua objek di hadapan kita, harus kita pilih salah satu dari dua itu. Walaupun satu, tapi kemudian untuk lebih menenangkan hati kita, batin kita lebih tenang, tentram lagi hati kita, maka kita salat minta ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu saja yang harus kita, memang satu-satunya harus kita pilih, tapi untuk lebih mententramkan jiwa dan batin kita, lebih yakin lagi bahwa
apa yang kita ambil itu yang terbaik, insya Allah lakukanlah sholat istikharah. Saya kira sholat istikharah tujuannya begitu. Jadi demi ketentraman dan ketenangan batin gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Baik, insya Allah. Oke, setelah ini akan ada 2 pertanyaan terakhir Pak Ustadz dari Gia sama Siti. Cuman tadi saya mau ngingetin dikit, tadi pertanyaan dari Friska ada yang belum dijawab Pak Ustadz, yang tentang piring bekas haram itu. Oh iya. Jadi kalau untuk menetapkan sebuah hukum, itu harus berdasarkan kepada keyakinan. Tidak berdasarkan kepada sangka-sangkaan. Kalau yakin betul bahwa makanan yang diberikan teman itu memang ada unsur yang diharamkan, ya jangan dimakan. Gitu aja. Tapi kalau ternyata juga tidak yakin, ya jangan membuat hukum bahwa itu haram. Ya. Jangan membuat hukum bahwa itu haram. Karena bukan sebuah keyakinan. Jadi untuk mengharamkan sesuatu itu harus berdasarkan kepada sebuah keyakinan. Misalnya ya, ada teman kita yang kita tahu selama ini dia membeli daging misalnya bukan dari tempat, misalnya tinggal di Amerika, bukan dari tempat yang halal, ya, pemotongan halal. Nah, kita tahu dia biasanya membeli dari tempat itu. Nah, tiba-tiba datang ke masjid bawa makanan daging misalnya kan. Kita tidak perlu langsung tanya sama dia lagi, kamu beli dari halal atau tidak, enggak? Tersinggung kan? Kalau tidak tahu bahwa memang dia membeli dari, insya Allah yakin misalnya, insya Allah teman kita ini berbuat baik, berhusnuzan, ya kita makan. Dia sudah bawa ke masjid kok. Kalau sampai ternyata dia itu membuat sesuatu yang haram, itu tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita jangan membuat sebuah hukum kalau itu bukan sebuah keyakinan, ya. Kecuali kalau memang sudah yakin bahwa temannya itu sudah pasti kalau masak pasti ada babinya di situ, ya pasti minimal bercampur dari situ, atau bukan. Kalau sudah yakin, ya yakinkan. Ini kata yakin ya. Kalau yakin, ya jangan dimakan. Tapi kalau misalnya tidak yakin juga, ya mudah-mudahan teman kita yang berbuat baik ternyata dia beli dari restoran yang halal misalnya, lalu kemudian kasih ke kita kan, kan begitu. Nah selebihnya ya Allah Maha tahu. Ya, jadi sekali lagi itulah keluasan hukum Islam kita. Sebab kalau kita membangun keharaman ini di atas keraguan-raguan, maka pasti lebih banyak makanan yang akan kita hindari. Ya, karena kita ragu. Kita misalnya ke restoran. Kita tanya dulu, Bu, beli ini dagingnya dari mana? Macam contoh Makassar kan? Padahal udah orang Islam udah pakai topi haji pula kan? Tapi kan ada juga orang pakai topi haji demi mendapatkan harga lebih murah beli dari dagingnya umum, bukan hanya dari halal kan begitu. Karena mungkin yang halal itu susah dapatnya lebih mahal misalnya, dia beli daging biasa saja karena lebih ingin profit yang lebih banyak, ya. Lalu kita ragu-ragu, akhirnya kita nggak makan coto Makassar. Padahal kita udah tahu bahwa ini milik orang Islam, udah makan saja. Selebihnya Allah yang tahu, ya. Jadi terkadang begitu kita dalam menetapkan hukum itu harus ada keyakinan. Sama kalau dalam wudhu ya. Misalnya kita pergi tempat kerjaan wudhu, ya. Mau salat zuhur nih. Apa wudhu saya batal atau tidak ya? Kamu kita nggak yakin kan? Maka jangan membatalkan wudhu kecuali yakin bahwa wudhunya memang batal. Itu artinya ya jadi yakin saja bahwa sudah wudhu tadi. Kan tidak tahu juga batal atau tidak. Cuma ada keraguan-keraguan ini batal atau tidak ya. Jangan membatalkan kalau tidak yakin itu batal. Sama juga jangan mengharamkan kalau tidak yakin bahwa itu haram. Hanya punya teman misalnya non muslim ya. Siapa tahu dia membeli dari restoran yang halal, Allahu a'lam. Walaupun memang ada yang disebut kehati-hatian ya. Tentu perlu kita berhati-hati. Tapi kehati-hatian kita jangan sampai pula kemudian menyinggung perasaan orang, merendahkan, menyakitin. Itu yang harus kita jaga. Saya kira begitu saja, Allahu a'lam. Silakan. Ya Pak Ustadz, mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir ini dari Gia. Dari Gia pertanyaan terakhir, mungkin langsung bisa ke Gia ya kalau mau nanya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, misalnya kita dalam sebuah persimpangan, di persimpangan karir, kemudian kita memutusin untuk melakukan perubahan yang dramatis dalam karir kita dan mempengaruhi mungkin kita tidak tahu apakah akhirnya akan mengaruhi finansial keluarga atau enggak. Pertanyaan saya, apakah kita lebih baik memilih jalan yang aman atau lebih baik kita mengikuti keinginan kita atau passion kita untuk bisa bikin kita lebih bahagia atau lebih tenang dalam menjalankan karir kita. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, misalnya kita ada membuat suatu keputusannya itu lebih baik buat kita, tapi ternyata menyakitkan orang lain atau
menimbulkan dampak yang tidak baik bagi orang lain, membuat dia sedih gitu. Apakah itu tidak apa-apa sebagai bagian dari hasil keputusan kita, atau memang kita harus buat keputusan yang bisa membuat semua orang itu bisa tenang ibaratnya. Yaitu pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi pertanyaan yang pertama tadi tentang misalnya pilihan karir. Ada dua di hadapan kita. Yang satu memang kecenderungan batin kita, hati kita ke sana, jiwa kita kecenderung untuk memilih itu, dan kita akan tenang dengan pilihan itu. Tapi yang satu lagi misalnya keluarga menentang misalnya, ya orang tua tidak suka dan sebagainya. Nah tentu dalam hal ini ada hal tarik menarik yang terjadi ya, antara ketenangan pribadi kita dan tentunya pilihan ketenangan orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin dalam hal ini ada dua yang harus kita dekatin. Kita dekatin keluarga kita dan memberikan penjelasan bahwa saya ini kan kecenderungannya memang ke situ. Saya punya keahliannya di situ dan jiwa saya lebih tenang untuk memilih pekerjaan tersebut. Ya, kan begitu. Kita berikan penjelasan dengan baik, ya dan seterusnya. Mudah-mudahan itu menjadikan mereka yakin bahwa dengan pilihan kita bahwa ini adalah pilihan pribadi yang mendatangkan ketenangan untuk kita semua. Tentu mereka akan paham bahwa setiap orang ingin sesuatu yang mendatangkan ketenangan bagi dirinya sendiri. Jadi saya lebih cenderung kepada apa yang menjadikan kita tenang. Sebab saya khawatir kalau kita berusaha untuk menyenangkan orang dan kita sendiri misalnya menderita secara batin, maka itu mungkin akan membangun kegelisahan dan penderitaan yang tidak berujung. Oleh sebab itu, kalau orang lain yang kurang senang dengan apa yang kita pilih, mungkin kita masih bisa memberikan penjelasan lah. Tapi kalau batin sendiri yang bertolak belakang, memberontak dengan apa yang kita harus pilih itu, maka ini mungkin akan membangun kesengsaraan yang tidak berujung. Oleh sebab itu saya cenderung memilih pilihan yang mendatangkan ketenangan bagi pribadi tadi itu. Yang kedua, tadi kan sebenarnya sudah ada pilihan tuh. Pilihan antara kita memilih keputusan dan menyakitin orang atau kita tidak memilih. Yang terbaik adalah memang kita memilih pilihan yang bisa mendatangkan ketenangan bagi semua orang dan kita termasuk tentunya untuk diri kita sendiri, bagi kita, keluarga dan juga manusia di sekitar kita. Tapi kalau misalnya dengan pilihan kita itu ada orang-orang yang tidak senang, tapi memang pilihan itu kita merasa bahwa itu benar dalam arti begini, kita kaitkan dengan Allah, alhamdulillah, insya Allah tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Kita kaitkan dengan hari akhirat, insya Allah kita bisa bertanggungjawabkan. Kita lihat manfaat mudaratnya, alhamdulillah manfaat pilihan kita itu. Tapi masih ada juga orang yang tidak senang. Ya kita kembali kepada konsep saja bahwa memangnya kita mampu menyenangkan semua orang, kan begitu. Ya, jadi mereka yang tidak senang ya kita berusaha untuk menyenangkan dalam arti mungkin kita berikan penjelasan minimal. Kalau perlu diajak makan ke restoran kan begitu, nggak apa-apa ya. Jadi itu masih bisa. Jadi saya kira kita tidak bisa menyenangkan semua orang dari sebuah pilihan yang kita ambil dalam hidup ini. Saya kira itu konsep umum berlaku kepada semua orang bahwa memang we cannot please everybody. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. We cannot make happy everybody. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Dan karenanya terkadang kalau kita sudah yakin betul bahwa itu sesuatu yang benar, tidak saja bermanfaat tapi benar. Karena kita merasa bermanfaat tapi nggak benar. Itu sudah benar dan bermanfaat, insya Allah tidak ada yang melanggar, kita pilih. Nah, kalaupun ada yang kurang senang, ya kita usahakan untuk mengurangi ketidaksenangannya. Tapi kalau mereka sendiri tidak senang, ya itu kan pilihan manusia. Mungkin tidak senang karena pilihan kita ini ternyata memberikan keuntungan lebih besar. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Itu bagian dari jealousy barangkali, bisa terjadi juga pada manusia. Jadi intinya adalah, kalau sudah yakin bahwa pilihan kita benar dan bermanfaat, tidak ada mudarat, tidak ada bertentangan dengan hukum Allah, tidak akan membahayakan kita di akhirat nanti, kalaupun ada yang kurang senang, insya Allah kita pilih dengan tenang. Itu adalah pilihan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Oke, alhamdulillah Pak Ustadz. Tadi pertanyaan terakhir. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini bisa terjawab semuanya. Nah, mungkin hari ini banyak banget nih Pak Ustadz yang baru join. Ya, dan rata-rata sih kayaknya belum tahu kalau Pak Ustadz nih sekarang lagi di Amerika, lagi. Tadi saya lihat sampai 100-an loh. Ini iya. Zoom-nya bisa mencapai 100 atau lebih. Tadi sampai 100, berarti paling tertinggi itu 100. Ini yang 100 Pak Ustadz. Oh, tadi saya lihat sampai 100 ya. Berarti ada yang mau ikut lagi tuh 100 ya. Yang mulai berusaha-usahanya. Ada, tapi nggak bisa. Ya. Ya udah Tika bayar aja lagi. Yang profesional 300 gitu.
Di-upgrade. Iya Pak Ustadz. Ya, ini banyak yang baru join Pak Ustadz. Mungkin banyak yang belum tahu juga kalau Pak Ustadz ini sekarang di Amerika lagi kayak mengembangkan pesantren ya Pak Ustadz. Ya, terdampar di Amerika. Mungkin bisa ini lagi Pak Ustadz diceritain kenapa sih bisa kepikiran gitu ngebangun pesantren di sana. Terus sebenarnya orang-orang yang ikut pesantren siapa aja. Oh iya. Dan terakhir mungkin karena ini udah di ujung kajian bisa langsung ditutup doa oleh Pak Ustadz Samsi. Baik, insyaallah. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas kesempatan ini, kehormatan ini ketiga kalinya kita bersama. Mungkin ya keempat kalinya ya. Terakhir ya di bulan Ramadan. Terakhir ya di bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi pada waktu-waktu yang lain. Memang saya sekarang ini lagi duduk di lokasi pesantren ya. Dan di belakang saya ini nama Yayasan Nusantara Foundation. Ini yayasan kami yang kami dirikan sekitar 4-5 tahun yang lalu. Salah satu proyek besar dari Yayasan Nusantara Foundation adalah mendirikan pondok pesantren bernama Nur Inka Nusantara Madani. Alhamdulillah di tahun 2018 kita berhasil membeli propertinya sekitar 7,5 hektar, 7,4 hektar tepatnya. Ada gedung-gedung tua yang sudah kita renovasi, ini salah satu yang saya tempati sekarang. Dan sudah mulai kita manfaatkan, tapi belum pesantren yang full dalam arti sekolah ya. Perlu kita pahami pesantren itu bukan sekedar sekolah, tapi pesantren itu membangun sebuah perkampungan Islam. Itu tujuan saya yang terbesar. Membangun sebuah perkampungan Islam di tengah-tengah non-muslim, karena tetangga kita semuanya non-muslim. Sekedar untuk menguji apakah kita mampu untuk menjadikan mereka simpati dan mengenal Islam. Dan alhamdulillah ternyata itu tahap pertama udah kita lalui. Teman-teman di sekitar kita yang tinggal di sini ini sudah cukup baik kepada kita. Maka ini kami dirikan dengan tujuan utama satu, untuk menjadi pusat pendidikan Islam bagi teman-teman kita di Amerika, khususnya bagi mu'alaf ya. Karena memang cita-cita pertama saya itu ingin mendirikan mu'alaf center. Yang kedua, sekaligus ingin mengenalkan bahwa Indonesia sebagai bangsa muslim terbesar dunia bisa melakukan sesuatu yang besar di luar negeri. Jadi jangan terus-menerus Malaysia yang dikenal, Thailand yang dikenal, Singapura yang dikenal, ke Indonesia kurang dikenal. Kebetulan saya bukan di bidang kulinari, jadi saya tidak mendirikan restoran. Saya di bidang dakwah dan pendidikan, maka saya mendirikan pesantren. Itu yang saya bisa lakukan di luar negeri. Nah, saya memang melakukan fundraising penggalangan dana di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena saya ingin 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin setelah saya sudah tiada, ini akan diingat sebagai sumbangan Indonesia. Ini adalah kontribusi Indonesia bagi pengembangan Islam di dunia internasional, khususnya di Amerika. Jadi jangan terus Qatar yang diketahui, Saudi yang diketahui, atau Emirat selalu yang terkenal kalau ada proyek-proyek Islam. Kapan Indonesia mau dikenal? Memangnya kita miskin-miskin banget? Enggak juga kok. Duit Indonesia itu banyak. Memang masalahnya ketika didolarkan jadi sedikit gitu ya. Nah, jadi inilah tantangannya. Tapi memang kami melakukan fundraising di Indonesia, walaupun kami juga ada kontak di Saudi, ada kontak di Emirat. Tapi saya menghindari dulu mereka supaya mereka tidak mengakui ini sebagai proyeknya mereka. Saya ingin mengakui bahwa ini adalah proyek Indonesia, milik Indonesia, dikelola orang Indonesia, dan sumbangan Indonesia untuk perkembangan dakwah dan Islam kita di Amerika. Maka silahkan saja ikut sharing, ikut mendoakan, ikut mendukung, bisa mengontak Nusantara Foundation di Indonesia. Kita punya kantor di Indonesia, ada kontaknya sama Mbak Tika juga, bisa di sini ada Mbak Irma juga ikut di acara ini. Silahkan saja bagi teman-teman yang ikut sharing, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Saya kira kesempatan yang baik untuk ikut sharing. Kita masih ada utang 4 bulan lagi untuk melunasi propertinya, karena kami ansur selama ini 2 tahun. Seharusnya bulan April sudah selesai. Jadi 4 Januari, Februari, Maret, April sudah selesai. Tapi karena corona tiba di Amerika dan di seluruh dunia pada bulan Januari, maka juga terhambat ini. Karena nggak ada fundraising sama sekali. Jadi itulah sebabnya 4 bulan lagi utang kita untuk melunasi harga propertinya. Dan kemudian setelah itu ya tinggal kita bangun masjid, bangun sekolahnya, dan kemudian kita mulai pesantrennya insya Allah. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita berdoa. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.